balik lagi nih dengan gue Melisa dari channel Top MTV. Nah, hari ini Mel akan review mobil BMW ya. Nah, kali ini Mel punya BMW 320i 2013. Nah, ini warnanya yang merah. Buat teman-teman yang penasaran dengan review mobil kali ini, yuk stay tune dulu, jadi kemana-mana, dukung channel Top MTV. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, komen di bawah sini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Nah, untuk spesifikasi dan harganya silahkan ditonton dulu ya review Mel dari awal sampai akhir. Nanti teman-teman akan temuin di akhir video mengenai harga, pajak, terus juga spesifikasi apa aja fitur yang ditawarin sama BMW 320 tahun 2013 ini. So stay tune and check it out. Of dreams float away in the scenery. Take a backpack of what you need. Let's explore the world we see. All the dangers have been made up. You believe what they say. Through the heartache, I would stargaze. No invasion today. We've come this far to win and ride alone. Oke teman-teman, nah untuk bagian tampilan depannya kita mau review dulu nih ya. Untuk lampunya HID sama headlampnya dia sudah yang LED. Nah bisa dilihat ya di bagian sebelah sini. Terus untuk di bagian fog lampnya, nah dia masih yang biasa. Tapi untuk BMW seri 3 ini ya guys, warna merah ini tuh menurut Mel ini menjadi satu warna favorit banget ya, karena warnanya tuh merahnya nggak merah yang seperti merah warna cabai ya, tapi kalau ini merahnya tuh merah elegan gitu ya, bagus. Terus juga dia punya di bagian fog lampnya dia ada plastik warna hitam sama di silvernya, jadi mempertajam lagi dari si matanya si 320 ini. Jadi menurut Mel nggak culun, justru ini malah asik dan keren banget gitu mobilnya ya. Untuk logonya seperti biasa ada di bagian tengah, dan untuk grillnya, nah grillnya so simple sekali ya. Lampunya juga masih yang oke banget, desainnya juga nggak yang desain yang tua gitu, walaupun ini sudah tahun 2013 loh ya. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Nah 320 ini versinya ini yang sport ya. Kenapa bisa tahu ini sport? Bisa dilihat dari bannya. Kalau sport itu bannya seperti ini. Kalau luxury biasa bannya velgnya itu dia lebih jari-jarinya lebih kecil. Kalau ini velgnya dia lebih besar ya. Dan juga ini dia punya emblem di sampingnya, ada tulisannya sport ya. Untuk bannya, di sini bannya kita lihat dulu. Bannya di sini dia menggunakan Dunlop ya, ukurannya ada di 225/50, ringnya 17. Ini velgnya masih velg bawaan asli ya dari si mobil BMW tersebut. Oke, untuk desainnya si mobil BMW nggak usah diraguin lagi. Untuk bagian tampilan eksteriornya ini cukup kece sekali, dan di bagian spionnya pun warnanya hitam ya. Ini bukan dicat, tapi ini memang bawaan dari pabriknya. Jadi spion kanan kirinya sudah hitam, dia ada lampu senya. Oke. Terus untuk BMW seri 3 ini dia tidak punya talang air ya, dia handle pintunya juga masih yang plastik biasa ya. Nah, kalau misalnya lock ini bagian spionnya dia tidak terlipat otomatis, kalian mesti atur retract-nya di bagian interior. Oke, Mel unlock lagi. Sama ya, walaupun mobil ini tahun 2013, kita tekan tombol yang lama aja untuk unlock-nya, nanti dia otomatis akan turun semua untuk bagian kacanya. Nah, ini tidak berlaku hanya untuk mobil tahun muda saja, tapi 2013 pun ini bahkan sudah bisa. Dan untuk remote-nya yang salvo warnanya pun warna merah nih ya. Ini nggak ada desain-desain khusus, tapi memang ini pure bawaan dari si BMW 320 ya. Oke, di bagian belakang di atap atas dia ada shock fin, nah di tengah sana. Terus untuk stop lampnya dia sudah LED ya di bagian kanan kirinya. Nah kece banget ya kalau lihat dari belakang tuh, asli ini cat warna merah sih keren banget ya. Dia punya emblem 320i, terus ada logo BMW. Nah untuk BMW seri 3 ini dia nggak punya kamera mundur ya, jadi dia hanya sensor aja, nanti dia akan bunyi nit 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 seperti itu. Dia nggak ada sensornya ya, dia nggak ada kameranya. Nah untuk di bagian bagasinya seri 3 itu dia cukup luas ya, aman dan masih oke banget. Di sebelah kiri itu ada P3K ya.
Kita mau lihat dulu di bagian bawah. Nah, ini kosong aja buat kalian taruh barang bisa. Terus ini ada kunci segitiga di bagian atas. Untuk BMW atau mobil Eropa itu dia nggak punya ban serep ya, karena mobil Eropa biasanya bannya sudah RFT, tapi ada juga yang sudah diganti, tapi bannya juga masih yang cukup oke. Nah, sekarang teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mau review di bagian interiornya. Kita akan lihat fitur apa aja yang kalian dapat di BMW seri 3 ini. Check it out. Oke teman-teman, nah sekarang sudah di bagian interiornya. Nah, untuk di bagian interiornya, khususnya sekarang lagi di bagian penumpang. Nah, kursi penumpang ini seri 3 ini cukup nyaman ya. Jadi jangan bilang seri 3 ini nggak enak di bagian belakang karena terlalu tegak atau bagaimana. Nah, ini nggak tegak banget ya. Nah, kalian bisa lihat untuk bagian badan Mel, nah ini nggak tegak, jadi menurut Mel ini pas dan enak juga nyaman ya. Untuk headroom Mel, nah di bagian kepala ini masih lumayan cukup jauh dengan ukuran tubuh 150 cm masih oke. Tapi di bagian kaki Mel sebenarnya agak sedikit sempit ya untuk legroomnya. Jadi Mel harus, nah seperti ini, lumayan sempit. Jadi untuk di bagian legroomnya menurut Mel bagian kaki kurang nyaman ya. Tapi so far sejauh ini sih enak ya di bagian penumpangnya. Dia punya ada armrest, dia ada cup holder di bagian tengah ya. Jadi juga bisa kayak kita sambil nyantai main handphone seperti ini kan. Kadang-kadang kita butuh kayak armrest gitu ya untuk kita sambil main handphone. Oke, di bagian penumpang ini biasanya kalau armrestnya kita naikin ini bisa muat di bagian belakang sampai 3 orang. Tapi kalau misalnya ada pembatas di armrest, jadi paling bisa muat cuma 2 orang aja. Nah seperti ini ya, Mel naikin. Nah, jadi otomatis di bagian tengah ini bisa buat sampai 3 orang, oke. Nah, terus kita mau lihat di bagian lampu tengah, ini lampunya dia sudah yang LED, oke, seperti ini. Nah, di bagian belakang nggak ada apa-apa lagi, kosong. Untuk di bagian door trimnya, nah ini warnanya black, pure black semua ya. Dia ada speaker di kanan kiri, di bagian depan juga ada speaker kecil atau tweeter ya. Di bagian depan ini ada untuk kalian taruh barang di sebelah sini. Terus ada tempat buat charge ya. Ada pengaturan untuk AC-nya. Nah, di bagian bawah sini ya teman-teman. Oke, paling di bagian belakang sih sekian. Nah, sekarang mau langsung lanjut aja untuk review di bagian drivernya. Oke teman-teman, nah sekarang sudah di bagian drivernya. Nah, untuk kursinya si BMW dia pastinya sudah elektrik ya. Jadi untuk maju mundur, lebih tegak, lebih bersantai itu semuanya sudah elektrik ya. Kursinya juga sama, nih warnanya hitam. Nah, untuk di bagian kursi ini bisa dilebarin lagi ya. Jadi kalian bisa dorong ini lagi buat menopang di bawah paha kalian tuh masih bisa banget ya, seperti itu. Nah, lalu kita mau lihat juga untuk si spionnya dia sudah retract. Nah, yang tadi Mel bilang kalian bisa atur di bagian interior, atau kalau misalnya kalian males masuk ke bagian interior, kalian bisa pakai kunci, tinggal pencet logo BMW yang lama, nanti spionnya bisa otomatis kelipet juga, seperti itu ya. Untuk pengaturan bagian lampu di sebelah kanan, kalian bisa atur lampu jauh, lampu dekat, fog lamp di sebelah sini. Terus untuk lebih redup, lebih terangnya, kalian bisa juga atur di bagian sebelahnya. Oke, untuk steeringnya, di sini steeringnya dia sudah palang 3 ya. Palang 3 tuh seperti ini, jadi modelnya dia sudah palang 3 ini. Dia ada pengaturan untuk limit ya. Terus di sini ada untuk volumenya, bisa connect telepon. Nah, terus juga kalian bisa atur nih bagian di speedometernya. Nah, menggunakan kontrol yang ini, kontrol yang kecil ya. Terus untuk si teleskopiknya ya, ini masih manual seri 3 ini ya. Tuh, maju mundur santai seperti itu, kalian tinggal lock aja. Untuk BMW seri 3 ini dia sudah start stop engine ya. Di sebelah sini kalian bisa matikan off-nya kalau misalnya kalian nggak pengen misalnya kita lagi berkendara nih, tiba-tiba mobilnya mati sendiri, wah ini ada masalah ya atau bagaimana. Enggak ya, jadi mobil BMW ini dia sudah didesain dengan start stop engine, jadi dia bisa mati otomatis. Kalau misalnya kalian injek rem atau berhenti gitu ya, nah dia akan mati, kalian bisa nyalain lagi. Nah, caranya kalau misalnya kalian nggak pengen seperti itu, pengen nyala terus, bisa ditekan tombol off-nya aja gitu ya. Oke, speedometernya masih yang model yang lama, belum yang digital, bagian sebelah sini ya. Untuk dashboardnya dia sudah soft touch ya, dari bagian ujung kanan Mel sampai ke kiri itu sudah soft touch. Terus dia punya head unitnya, nah dia sudah berdiri tegak seperti ini dan sudah lebar, tapi belum touchscreen. Oke, kita mau ke bagian bawah dulu. Nah, desain bagian bawah ini dia punya ada list warna merah. Nah, sampai ke ujung ini bikin mobil makin sporty lagi ya dengan warna merahnya ini. Untuk di bagian interiornya semua black ya, jadi tidak ada warna lain selain black. Oke, dia punya lampu hazard di sebelah sini, lalu dia juga ada lock dan unlock kabin. Ada 4 buah AC di bagian depan. Nah, ini untuk pengaturan radio kalian. Di sini ada volume juga. Ini untuk pengaturan AC-nya. Nah, lalu kita mau ke bagian kontrol untuk si head unit dulu. Ini Mel akan kasih lihat seperti ini. Misalnya teman-teman mau kemana nih? Mau ke radio dulu, Mel coba ke radio.
Nah, tinggal kita kencengin aja soundnya. Nah, seperti itu ya. Terus ini juga bisa connect ke Bluetooth ya teman-teman. Caranya kalian tinggal ke CD or multimedia. Nah, di sini nih guys. Yap, nah ini ada Bluetooth audio, kalian tinggal konekin aja ke Bluetooth. Nah ini sudah bisa nanti connect ke orang telepon kalian atau connect lagu-lagu kalian, itu bisa semua di sebelah sana. Oke, untuk BMW ini navigasinya dia juga sudah hidup ya, navigasi yang ada di Jakarta bisa dipakai. Lalu untuk BMW servisnya ya, vehicle information ini penting nih. Nah kita akan lihat nih untuk vehicle statusnya. Oke, nah ini ada service required. Oke, sebentar, mailback dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk di bagian servis BMW, kita coba cek kontrol. Oh, ada yang kebuka pintunya aja. Tapi untuk secara keseluruhan, nah ini vehicle information, mobilnya ini aman ya guys. Kalian bisa cek semuanya nanti. Terus ini ada BMW service juga. Nah, kenapa mobil Eropa selalu nggak punya namanya buku? Ya mereka tinggal kalian pakai kunci aja, nanti program datanya semua akan terlihat di bagian sebelah sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada cup holder. Nah, ketutupan ya, bisa kalian angkat untuk cup holdernya. Terus juga kalian bisa tutup buat taruh barang-barang kalian ya. Nah, ini ada tempat taruh barang lagi. Oh, ini ada pemantik sama ada asbak ya. Tapi disarankan jangan merokok ya di dalam mobil. Oke, untuk transmisinya dia sudah otomatis. Nih ada dua mode, ada yang sport sama ada yang eco pro. Kalau Mel pilih sport, nah otomatis dia berubah menjadi warna merah seperti ini untuk si tenaga mesinnya. Nah, kalau misalnya Mel pilih eco pro, nah dia atau comfort jadinya seperti ini. Pilihannya tuh sebenarnya ada banyak ya, ada eco pro, comfort, sport, sama sport plus. Ya, bisa kalian atur mana yang lebih nyaman untuk teman-teman semua. Oke, Mel pilih comfort aja. Nah, di bagian boxnya kita mau lihat, nah ini ada box lagi untuk kalian taruh barang, bisa connect aux kabel ya, taruh sini. Terus ini buat handphone, buat taruh handphone kalian di bagian sebelah sini. Oke, kita lanjut ya di bagian dashboard paling ujung. Nah ini tuh bisa dilihat ya, untuk bukanya masih soft banget nih. Ulang. Oke, dia masih soft banget. Nah, biasanya kebanyakan buku-buku yang didapat itu buku-buku manual, teman-teman. Jarang banget dapat buku servis. Kebetulan kita lagi dapat, nah seperti ini, ya. Kita punya semuanya. Ada yang kadang-kadang nggak dikasih, kadang-kadang dapat juga. Jadi tergantung dari si bengkelnya. Oke, bagus. Nah, yang terakhir di bagian lampu atas ini juga sudah LED sama dengan lampu di bagian tengah. Oke. Nah, sekian untuk review dari BMW seri 3 ya, F30 320i Sport tahun 2013. Buat teman-teman yang penasaran, spesifikasinya kan tadi Mal sudah jelasin dari awal sampai akhir. Nah, terima kasih kalau misalnya kalian udah ngikutin ya. Kalau misalnya kalian nggak skip, kalian bisa tahu dapat fitur-fitur apa aja yang ada di mobil BMW 320i ini. Nah, sekarang untuk harganya ini Mel buka di 300 jutaan rupiah. Nah, kalian bisa langsung cek aja di website kita yang ada di bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja untuk tanya-tanya lebih lanjut. Kalau kalian nggak pengen mobil BMW seri 3, kalian pengen BMW yang seri 5 atau pengen Mercy, pengen Porsche, pengen mobil Jepang lainnya, Toyota, Honda, Mazda. Nah, kita punya banyak banget ready stock. Langsung aja ya tanya-tanya sama Mel di 08138 94 kali 077. Nah, buat teman-teman nih, mobil yang kalian beli di Autofam kita jamin bebas tabrak, bebas banjir, kilometer pasti asli, dan juga untuk surat-suratnya kita jamin keasliannya. Oke, showroom kita ada 2 di Mangga Square dan juga Cibubur. Bisa langsung janjiannya dulu dengan salesnya ya. Jangan sampai nanti kalau kalian sudah datang nanti mobil sudah sold, jadinya kita gak enak gitu maksudnya. Jadi lebih baik tolong janji dulu biar kita bisa cek kondisi unit ada di mana, biar kalian nggak langsung datang untuk sia-sia nggak dapat mobil yang kalian pengen di Autofam. Oke? Nah, thank you so much kalau misalnya kalian udah ngikutin review Mel dari awal sampai akhir. Thank you so much kalau misalnya kalian nggak skip juga. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel Autofam TV. Caranya tinggal klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe juga channel Autofam TV. Thank you so much ya untuk setiap komentar-komentar kalian. Kita akan perbaiki terus lebih baik ke depannya. Bye bye.